Businessman Opinion. Mitra bisnis PT Agrinas akan mengimpor 105.000 kendaraan pickup dari India senilai lebih dari 24 triliun rupiah untuk operasional Koperasi Merah Putih. Produk impor dari India itu dinilai berkualitas, harganya murah, dan tidak tersedia di dalam negeri. Namun, Kadin Indonesia menilai industri otomotif nasional mampu menyediakan kendaraan yang dibutuhkan Koperasi Merah Putih tersebut. 24 triliun seharusnya bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai rencana impor ratusan ribu pickup ini? Silakan di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya. Di live TikTok ada Yanti Kianto Japri, Kak Teddy Abdullah. Boleh ikutan memberikan komentar di kolom chat atau telepon di 021 50918877, WhatsApp call di 0816 924 924. Oke, jadi memang berita itu cukup menghebohkan gitu ya. Karena pertama nilainya besar. Kedua sih sebenarnya kalau itu uang pribadi ya, mungkin sih terserah aja gitu, atau perusahaan swasta lah ya. Tapi ini kan terkait dengan keuangan negara kira-kira gitu. Nah, memang yang aneh nih, tiba-tiba seperti penunjukan gitu di luar negeri lagi, ya kan? Nah, kemarin aja kereta cepat aja yang ada beauty contest dan cukup panjang lah beauty contest itu, heboh gitu. Apalagi ini yang nggak ada beauty contestnya, apalagi lelang gitu ya, tender kan, pengadaan yang banyak tuh harus tender gitu. Nah, itu kayaknya nggak pernah denger gitu, tiba-tiba mendadak mau beli gitu. Padahal kita tahu bahwa kalau cuman kendaraan Indonesia, kita mesti punya kapasitas yang besar seperti Kadin dan Gaikindo itu sampaikan gitu ya. Dan memang kita juga bingung gitu, yang dicari kendaraan yang 4x4 gitu. Kita juga mikir itu memang kondisi koperasi kita udah sedemikian gimana gitu sehingga butuh kendaraan yang 4x4. Nah, selama ini gimana gitu. Nah, ini kan sepertinya belum ada studi gitu, ya kan? Iya. Harusnya kan ditudi dulu gitu, kebutuhannya gimana. Ini koperasi sendiri kan kita belum tahu yang sudah eksis berapa banyak ya, yang sudah beroperasi dan apa aja. Kan koperasi nggak sama ya. Koperasi di desa yang mungkin di Pulau Jawa dengan desa yang ada di Papua misalkan, itu kan pasti bidang usahanya kan berbeda gitu. Nggak bisa 100% sama gitu. Dan kebutuhannya harus kendaraan yang 4x4 gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Taruhlah mungkin ada koperasi yang daerahnya ekstrim gitu ya. Tapi itu berapa banyak gitu di Indonesia. Kan kita juga tahu bahwa selama ini masalah kita rasanya yang di ujung-ujung pun yang masih taruhlah yang tertinggal kan juga udah nggak banyak gitu. Nah, ini yang rada aneh gitu. Harusnya ada studinya gitu. Harusnya kan juga ditanya dulu lah Kementerian Perindustrian, Gaikindo gitu. Ada juga IATU, kata teknik otomotif gitu. Kebetulan saya ada di situ. Kemudian juga ada PI, Persatuan Insinyur, orang-orang yang di teknik lah diajak ngomong dulu gitu. Karena ini kan menyangkut uang yang besar yang juga bisa menggerakkan ekonomi nasional gitu. Itu yang memang aneh kok tiba-tiba penunjukan di luar negeri dan seolah-olah kita nggak bisa bikin gitu loh. Mungkin ada jalan tengah, misalkan kerjasama lah ya, CKD, jadi jangan build up, jadi diimpor secara terurai di assembly Indonesia gitu, sehingga ada tenaga kerja kita yang bisa juga menikmati gitu secara nilai ekonomisnya. Nah, ini yang saya nggak ngerti juga gitu, kenapa kok mendadak semua ya, dan kenapa juga harus India gitu, ya kan? Paling nggak saya banyak pengalaman lah dulu bahwa kita butuh sesuatu gitu, kita lihat speknya dulu, kebutuhan kita apa, baru kita bisa minta penawaran dari masing-masing yang kita kira-kira bisa supply gitu. Nah, diputuskan lah mana yang terbaik. Ini kalau kita bikin kontes aja nggak usah tender lah. Iya. Kira-kira gitu aja, aneh. Jadi kenapa serba mendadak gitu, dan seolah-olah di kita tuh nggak ada yang bisa.
Itu aja gitu. Oke. Dan ini juga gini, koperasi itu kan mencari untung ya. Kalau Iya. misalkan diberikan rata-rata itu 24 triliun dibagi 100 ribuan tuh kira-kira satu badan di atas 250 juta itu apa udah mewah tuh kalau buat koperasi, apalagi apa harus cari untung gitu kan, biasanya dicari yang paling efisien gitu ya. Dan misalkan dari kendaraan 4x4 itu secara nilai investasi itu tinggi, kedua biaya operasionalnya tinggi gitu. Beda dengan yang 4x2 gitu. Itu aja Mbak Anita, Oke. terima kasih. Ini pemerintah itu kalau punya hajat memang itu semutnya banyak banget ya. Operasinya aja belum jalan. Yang di koperasi di kelurahan masih pada nanya mau usaha apa itu, masih pada bingung. Tapi yang di atas sudah, aku masukin mobil, aku masukin beras, aku masukin gitulah. Itu pemerintah itu nggak sembuh-sembuh penyakitnya gitu. Jadi yang ngejar itu profit pribadi mulu. Kan gini, namanya kita kan sudah punya pengalaman. Dulu zaman Pak Jokowi itu kan impor bis kan dari Tiongkok itu. Itu barangnya udah nyampe nggak ada yang dipakai itu, numpuk di Pulau Gadung di terminal. Itu jadinya jadi besi tua itu nggak dipakai. Tuh kalau udah sampai sini mau diapain? Iya. Mau uangnya udah dibayar, nggak dipakai. Namanya zaman SBY itu kan ada mobil Kia tuh, mobil Kia itu waktu itu kesini kita kalau beli 10 itu dikasih 1 tuh sama pabrik Kia tuh. Itu kalau rusak itu onderdilnya itu susah nyarinya, nggak ada. Beda sama mobil Jepang. Kalau mobil Jepang walaupun kita di tengah sawah, walaupun kita di pulau, itu onderdilnya banyak. Makanya Jepang itu walaupun mobil-mobil tua udah umur 2000-an lah itu masih laku. Karena onderdilnya gampang. Apalagi ini mobil dari India kan itu mobilnya itu boros. Boros bahan bakar. Itu kalau mau pakai itu, kalau kantongnya nggak ada uang 200-500 itu nggak berani pakai. Itu boros tuh. Jadi saya mohon jangan impor lah, Pak. Beli aja di dalam negeri, produk dalam negeri. Kita cinta produk dalam negeri. Kan juga Pak Presiden kita kan suka teriak-teriak kan, kita produk dalam negeri. Tapi anak buahnya pada impor. Kalau kita bisa bikin, ngapain kita harus impor? Ya kalau kepengen murah ya ditawar. Pajaknya jangan dikurangin, pajak daerah dikurangin, pajak pusat kan di sini itu kalau bikin apa itu pajaknya numpuk-numpuk, ada pajak daerah, ada pajak Banyak. PPN, pajaknya banyak. Belum nanti nih kubuk itu. Duh, kampus saya itu pabrik banyak tapi kampus saya miskin nih. Coba kalau satu pabrik iuran 1 bulan 5 juta ke saya, pasti kampung kita maju gitu. Kan kubu-kubu pada teriak begitu. Kadang-kadang ini, ya kalau mau protes jangan protes ke PT. Kita kan ke setoran pajak, udah ada udah pajak domisili udah bayar, pajak banyak pajak ya. Kompleks sana ke istana sana, demo, jangan minta kok. Pengusaha kasihan gitu. Oke, Kalau baik. kita bisnis gratis. Oke. Saya nggak tahu juga ya Pak, mungkin karena ini ada kerjasamanya atau kebijakan tukar jual beli barang dengan anggota BRICS ya Mbak ya. Kan India kan sama kita kan merupakan anggota BRICS ya. Ya kita nggak tahu lah ya. Tapi menurut saya ya memang sangat disayangkan yang seperti Bapak tadi bilang, satu yang pendapat sebelumnya bilang bahwa memang koperasi ini belum beroperasi. Cuman memang ya harus ada persiapan seperti kendaraan dulu sih menurut saya sih emang. Cuman saya nggak tahu nih tujuan pemerintah ini sebenarnya apa nih, bukannya koperasi ini apa dia mau menampung hasil bumi dari para petani-petani lokal kita, atau dia mau jualan barang seperti minimarket yang ada beredar yang saat ini ya Mbak ya. Kan kemarin sempat seliweran di sosmed ya bahwa kalau koperasi Merah Putih udah berdiri itu minimarket mau ditutup atau gimana gitu ya. Kan itu juga
ya imbasnya juga akan satu sisi menambah tenaga kerja, tapi di sisi lain akan mengurangi banyak sekali tenaga kerja gitu yang dihilangkan. Tapi kita ambil sisi positifnya aja lah ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan akan ada import kendaraan Tata dalam jumlah besar ya untuk seluruh Indonesia, ya mungkin nanti akan ada jalur-jalur distribusi, mungkin kayak spare partnya lah nanti akan mungkin dari pihak Tata India akan membuka kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia ya untuk mungkin dari kayak service after sales-nya lah ya, kayak service spare part-nya, pengadaannya, dan mungkin itu juga nanti akan membuka lapangan kerja di bidang otomotif di daerah-daerah tersebut ya. Karena kan pasti kendaraan-kendaraan itu akan di-maintenance kan ya. Nanti berapa bulan sekali akan berkala, servis berkala, dan juga akan ada perusahaan-perusahaan pengadaan spare part yang akan yang akan bekerja lah untuk hal-hal tersebut. Jadi menurut saya ya memang sih akan ada industri otomotif antar kumpul ya yang udah buka di Indonesia ya, karena kita nggak pungkiri ya, karena banyak sekali dealer-dealer atau nama-nama otomotif yang mungkin memproduksi kendaraan sejenis yang sama kayak pick up itu kan. Saya rasa banyak sekali, ada 2 atau 3 merek yang menyediakan pick up, belum lagi merek-merek China yang menyediakan lagi ya Mbak ya. Ya, tapi ambil sisi positifnya juga ya. Yang satu menurut saya tuh mungkin nanti akan ada persaingan harga di satu sisi, nanti mungkin ya yang menikmati keuntungan juga masyarakat gitu. Karena nanti harga kendaraan otomotif itu ya mungkin akan turun gitu ya. Jadi yang diuntungkan masyarakat gitu sebenarnya dari adanya persaingan barang-barang masuk ini. Cuman ya saya juga belum mengerti maksud tujuan pemerintah itu kenapa mengimpor build up. Cuman di satu sisi kita di dalam negeri ini banyak sekali industri otomotif yang sudah diproduksi dalam negeri gitu aja Mbak. Oke, baik. Gitu aja Mbak. Penilaian saya nggak memberi masukan atau apa ya, karena saya lihat ini belum ada titik terang jalan yang ke arah mana, itu belum ada. Gitu aja Mbak. Terima kasih. Dari tahun 70-an kan kita sudah ada yang namanya kijang doyok. Oh iya, betul. Sekarang masih dipakai itu sama ini ya, sama toko-toko material ya. Itu jika bakal Pick up. apa namanya? Pick up. Pick up lagi kijang itu frontiernya di dunia apa namanya? per pick upan gitu. Oke. Kan udah makan waktu itu boleh diadu loh sama mobil-mobil yang baru, soal kekuatannya, soal apa namanya. Ya kalau mungkin enggak, tapi kalau soal daya angkut boleh diadu material seperti apapun masih bisa jalan, yang penting satu jangan kena polisi aja. Kalau kena polisi aduh wassalam nggak ada surat-surat. Soalnya udah lama banget ya. Artinya Anda sendiri dari sektor otomotif menyatakan kesanggupannya bukan bisa lagi, bisa gitu ya. Tetapi kenapa itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari mereka untuk ngambilnya justru dari India? Apalagi kalau misalnya gini itu kan 24 triliun kalau nggak salah ya. 24 ya. 24 triliun itu kalau seandainya 50% aja dioper ke dealer saya berani jamin saya pensiun dini saat ini juga terus kamu ngajakin aku dan ngajakin semua yang di sini loh ya. Berapa puluh itu 24 triliun itu gila, banyak banget itu. Aduh, saya nggak habis pikir sama para pejabat. Emang harganya berapa sih Mas pick up itu Mas? Kalau pick up yang standar itu sih nggak nyampe 200, mungkin antara satu yang sekarang ya, yang keluaran kita bicara yang harga OTR 2026 aja lah ya, itu antara 170 sampai 180 itu pick up yang standar lah. Itu tipe kayak itu T120 itu? Bukan Mitsubishi, kita bicara dengan Mercedes. Oke. Nggak nyampe 200 ya? Nggak sampai 200 dong. Itu masih standar lu aja, maksudnya nggak ada boxnya. Oke. Nggak ada boxnya. Jadi kalau misalnya jadi terima jadi ada custom khusus. Biasa kalau box itu kan untuk yang tertentu aja. Kalau yang pick up buka itu kan memang untuk kebutuhan di lapangan, kayak yang angkut padi, material, barang-barang rokok, apa segala macam. Pokoknya yang standar begitu, standar jadi tanpa ada railing guard tuh, yang apa kayak alis ya tahu. Itu four wheel atau two wheel? Itu 2 WD sih biasanya. Itu kalau misalnya four wheel kena berapa? Saya mau beli kena berapa? Sebenarnya antara 4 WD dengan 2 WD itu nggak begitu jauh loh, karena untuk wilayah-wilayah kayak apa di daerah
di pedesaan kita sebenarnya nggak terlalu ekstrim ya, tapi kalau daerah kayak Kalimantan atau mungkin daerah Sulawesi, nah itu diperlukan untuk yang ya 4 WD gitu. Tapi kalau untuk yang setahu saya standar pickup lama ini sih rata-rata emang 2 WD semua, tapi untuk yang daerah pertambangan memang itu rata-rata pakainya 4 WD Iya, karena dia pasir terus batu-batu gitu yo. Ya, atau itu memang rata-rata 4 WD semuanya. Tapi kalau untuk kita bicara ini untuk koperasi desa, jangan paling koperasi desa yang pasti paling gabah sembako. Iya, betul. Oke. Kenapa saya bertanya seperti itu pada Mas Gun-Gun yang dari sektor otomotif, karena Nana menemukan harga dari Tata ataupun dari Mahindra ya, Scorpio itu harganya sekitar 278 juta. Itu saya rasa terlalu mahal. Nah, itu dibilang juga lebih murah karena komparasinya itu dengan Hilux. Kalau dibicara dengan Hilux ya jelas jauh sekali. Jauh lah, itu kan levelnya beda yo Mas kelasnya. Ibaratnya kita bicara anak SD sama anak kuliah lah. Kalau Hilux itu dia ketemunya sama Pajero Sport ya. Pajero Strada lah, Strada ya, oke, Mitsubishi Strada, betul. Antara itu mungkin bisa lah sama-sama disandingkan dengan level dengan tiket yang sama ya, bukannya saya merendahkan merek Tata ya atau Mahindra. I see. Oke, everybody knows about this. Oke, terus. Misalnya kita mau untuk angkutan untuk operasi desa ya kasih aja yang kayak merek-merek Suzuki, Daihatsu, saya rasa itu sudah lebih dari mencakup kebutuhan yang ada di lapangan. Untuk wilayah Pulau Jawa ya, bahkan Jawa, Bali saya rasa sih masih medannya nggak terlalu ekstrim aja. Kalau wilayah Kalimantan pun tertentu aja, kan sekarang Kalimantan juga sebagian besar sudah rata-rata sudah bagus tuh ya, pertambangan gitu tuh. Itu kalau kembali ke masalah harga dan kualitas, saya rasa itu dia perbandingannya harus jangan kayak bandingin anak SD sama kuliah. Terus apple to apple lah dengan tiket yang standar lah. Misalnya kalau India tuh mungkin ke Wuling boleh lah bandingannya ke Wuling ya, karena ada Wuling yang pick up kan nggak ada tuh Jeng. Ya, saya coba teman-teman mungkin boleh coba search untuk gambar Scorpio-nya ya. Gambar Scorpio pickup India ini seperti apa kalau kita bandingkan, apakah itu apple to apple dengan beberapa yang disebut tadi kayak Hilux ya. Tapi kalau disebut Mas Gun-Gun yang Mitsubishi itu tadi Mas yang 200 juta. Itu yang kayak level Toyota atau Carry atau Grand Max yang Grand Max yang pick-up juga ada tuh, yang itu juga di bawah 200 tuh saya rasa bisa di bawah apa. Jadi sebetulnya malah lebih murah dari plafon yang diberikan oleh India ya. Pertama bahwa spare partnya juga dimanapun ada, bahkan ke pelosok desa. Itu penting. Bahkan mau diadu juga masalah mekanik pun saya rasa udah pada jago semua kalau untuk pick up buatan lokal Indonesia ya. Karena kalau kan sekarang ini masih pendatang baru di negeri kita Jeng ya. Jadi pertama populasi juga nggak terlalu banyak loh. Mesti saya belum banyak lihat sih kalau di daerah Jakarta atau sekitar, saya belum banyak lihat. Terus yang kedua juga ketersediaan spare partnya itu loh. Apakah mereka sanggup menyediakan dengan sekian ribu kendaraan? Terus fast moving partnya mana? Apakah cepat ada jika ada yang kerusakan? Jangan terus indahnya bisa 2-3 bulan, lama-lama ujung-ujungnya nggak pakai juga kan sayang gitu. Iya, betul, itu betul banget. Nana pernah ngobrol dengan salah satu petani cabe Mas yang di gunung-gunung gitu loh. Mereka sih mobil-mobil seperti itu, cuman biasanya kalau ekstrim mereka mengganti mesinnya ditambah turbo gitu katanya, bener nggak sih? Nah ya, jadi saya cerita kemarin di daerah Dieng tuh mereka rata-rata memang pakainya L300 Jeng. Dikasih karena itu kan nggak butuh mahal juga, cuma beberapa juta. Terus mereka luas gitu dengan kondisi yang ada itu, bahkan bisa dibilang kalau kita bisa lihat dengan itu yang mobil L300 ngangkat bawah sampai bertumpuk itu kalau orang yang biasa bawa jungkel itu karena lebih muatan yang standar gitu. Nih, saya coba search L300 pick up tuh harganya sekitar 200 jutaan, 215. Ya, 2020. Itu kan belum diskon yang masih harga. Ngomongnya sama sales ya, jadi pasti tetap dapat diskon ya Mas. Bisik-bisik kalau diskon. Untuk para sales ya, bukannya saya bukan. Oke, siap. Jadi kembali ke mobil-mobil tadi ya, saya rasa yang pemerintah tuh harus merevisi ulang lah.
karena banyak sih karya-karya anak negeri kita yang bisa langsung diproduksi, bahkan saya bilang sih ada di stok Jeng ya kalau bisa dikumpulkan, jadi nggak nunggu terlalu lama. Terus yang kedua juga betul. pemaksimalan penggunaannya itu loh Jeng, apakah memang diperlukan mobil seperti itu. Kalau bisa sih beli itu aja loh. Dengan lihat kan ya mobil-mobil sampah yang merek roda 3 kayak merek Fiat. VR ya itu juga lumayan ya Mas kalau buat koperasi ya Mas, malah harganya juga miring banget ya. Itu nggak sampai 50 juta itu Jeng, Iya. cuma ya puluhan berapa, bahkan mana sama mobil sama motor NMAX pun lebih mahal. NMAX Yang aja naik sampai 40. Bener sih. coba aja masih bisa itu ditumbuk-tumbuk, bawa jerami, bawa karung beras, satu gula pasir gitu. Jadi ya sebaiknya sih dana yang ada tuh dimaksimalkan. Setuju. Kalau emang itu jangan dikasih mobil lah, dibagi aja untuk bro yang lain. Untuk sektor pendidikan kan katanya masih banyak sekali yang perlu dibenahi dan ya benar, sektor benar. kesehatan. Saya kemarin BPJS mulai dikurang itu jatah-jatahnya. Kasihan juga kan orang-orang miskin tiba-tiba makin miskin makin sakit pula. Bener sih. Oke. Mungkin kalau Pak Prabowo dengar siaran pas FM ini, cobalah dikoordinasikan lagi dengan para stafnya. Kalau bisa batalkan aja lah Jeng, sayang duitnya. Iyalah. Gini, 24 triliun itu dalam keadaan ekonomi rakyat yang semakin tercekik sebenarnya ya. Itu benar bisa digunakan buat yang lain. Koperasi itu untuk pengembangan justru lebih bagus. Contoh kita lihat ya, koperasi untuk pertanian tuh, penyediaan pupuk dan lain-lain. Oke, kita bilang terkait dengan transportasi, pick up pengadaan. Loh, kita kan bisa menggunakan pick up yang ada. Kan banyak tuh pick up online kah, atau misalnya siapa yang punya pick up bisa bekerja sama dengan koperasi. Itu lebih murah gitu ya, bisa digunakan tenaga ataupun orang-orang yang punya pick up. Nah, pick up tersebut apabila kerjasama pasti harganya bisa lebih murah. Karena apa? Karena kan kontinu secara reguler ya, mengangkat misalnya kebutuhan koperasi dan lain-lain. Jadi nggak perlu itu yang namanya impor ratusan ribu atau berapa ribu itu pick up dari India gitu kan. Bayarnya 24 triliun lagi. 24 triliun itu kalau diputar berapa itu buat koperasi aja. Gitu loh. Jadi yang ada diperdayakan, jangan ditambah-tambah. Ntar sih ujung-ujungnya maaf korupsi lagi. Nah ini kita nggak tahu transparansinya seperti apa gitu loh. Jadi jangan mengada-ngada kalau menurut saya pemerintah. 24 triliun itu silakan dikembangkan koperasinya. Kan banyak kan petani-petani kita, nelayan gitu ya. Itu perlu itu untuk 24 triliun itu perlu guyurkan ke mereka yang lebih efektif, lalu kita kontrol bagaimana usaha-usaha mereka sehingga bisa meningkatkan ekonomi secara mikro maupun makro, karena kalau secara menyeluruh kan otomatis jadi makro. Nah ini yang saya kira pemerintah untuk mereview ulang lah. 24 triliun itu besar sekali. Pick up, kita nggak kekurangan pick up. Coba silakan didata berapa banyak di tiap-tiap kota provinsi, tiap-tiap kota kabupaten yang banyak pick up. Sekarang dia nggak usah saya sebut apa mereknya, itu kan angkutan aja sekarang kan bisa online. Kerjasamakan lah, kasih makan mereka yang biasanya hanya mendapatkan order, belum tentu mereka dapat sehari berapa order. Tapi kalau ada kerjasama dengan koperasi, berapa banyak yang mereka bisa memberi makan anaknya dengan disewakan pick up-nya mereka. Toh pemerintah nggak perlu beli untuk itu. Saya kira itu. Oke. Menurut saya ini jelas tujuannya adalah menciptakan proyek untuk korupsi. Karena gejala-gejalanya klasik. Jadi mereka berusaha bikin spek mobil-mobilnya itu yang tidak ada di dalam negeri. Jadi misalnya mereka minta pick up yang roda 6. Terus gitu minta mereka pick up yang 4-wheel drive. Padahal menurut saya koperasi dia perlu untuk apa dia roda 6 segala. Di tempat di Indonesia ada produksi pick up mau dari yang kecil sampai yang menengah sampai truk ringan ada semua.
Dan roda 6 itu buat apa operasi kita? Kan kebanyakan semua kecuali untuk pertambangan kali perlu yang 4-wheel drive itu. Jadi itu gejala awal korupsi, mereka bikin spek yang tidak bisa dipenuhi oleh mobil dalam negeri, sehingga mereka akan harus impor. Kenapa nggak mau beli dalam negeri? Menurut saya kalau dalam negeri dia misalnya Toyota, dia harus berurusan dengan perusahaan besar Toyota, di mana kemungkinan korupsinya kecil. Jadi mereka cari supplier dari luar, ya yang mungkin yang gampang diajak korupsi saat ini yang dari India ya. Jadi, waduh, bau korupsinya sangat amis ini. Terima kasih. Iyalah, orang nggak usah sekolah tinggi juga ngerti, ini cari duit. Apa sih kalau yang udah ada itu nggak ada, susah minta komisinya, karena kalau beli harga misalnya lah lebih mahal 5 juta ketahuan. Oh, angkut barang doang kok nggak ada produknya. Orang tolol, dia ngomong apa memang itu nggak pakai roda. Kalau pakai melayang-layang di jalan itu, nah itu baru nggak ada produknya, pesen tuh sama sono. Ini kan pakai roda juga, perlu disetir juga. Nggak pakai, aduh itu ngibulin orang ya demi bangsa ini. Pak Prabowo, kalau Anda sadar kabinet Anda itu isinya orang-orang macam begini ya, hambur-hamburin uang rakyat ya, nggak pakai otak, semua pokoknya cari komisi, cari kangkau. Itu mau jadi apa negara ini? Terus Anda teriak antek asing, yang antek itu siapa? Yang korupsi siapa? Mau dikejar kemana? Di sekeliling Anda banyak kok. Jadi itu, aduh, ini bikin kita, ini lagi dikejar stop pajak kan, melapor SPT kan. Coba gimana hatinya miris ngelihat begini. Kita mau lapor aja pusing-pusing sama Cortex. Ini hamburin duit seenaknya perut. Ini pingin berkuasa terus kan, itu tujuannya. Terus itu nego-nego sama Trump tuh ujung-ujungnya dibatalin sama Mahkamah Agungnya Amerika. Itu orang tolol bukan? Ngapain nego-nego? Terus ngomongnya inilah itulah, aduh, pakai otak dikit Bapak. Ini rakyat udah susah-susah ya, belajar susah-susah, mau bekerja baik-baik ya, ada keuntungan, ada laba dikit, bayar pajak patuh. Tapi Anda kelola negara macam begini. Aduh, gondok. Nggak ada gunanya. Ini boro-boro lah mikir Indonesia emas. Indonesia cemas terus. Jadi ini pemerintah ini kalau begini berlanjut terus, nggak ada gunanya. Mendingan bubar aja. Lah, yang ramalin bubar itu siapa sebenarnya ya? Oh iya, dia sebelum jadi itu tulis buku Indonesia Paradoks, isinya begini-gini ya, seperti kita keluhan kita sekarang begini. Begitu jadi dia yang pelakunya. Oke, ingin mewujudkan. Lupa sama apa yang dia tulis. Jadi inilah ya paradoksnya Prabowo Subianto begitu. Begitu sebelum jadi presiden, baru begitu suara rakyat semua disuarakan. Begitu jadi, dia berbalik 180 derajat. Ingin berkuasa terus, kejar terus. Coba ini berita mana ada yang positif sih? Freeport Indonesia mau diperpanjang lagi 20 tahun, ya. Kapan mandirinya? Ya, kapan bisa kelola sendirinya? Terus ngomong ini begitulah, si balul tuh. Ya, kemudian apalagi Koperasi Merah Putih, punya berita ampun deh, coba buka koran atau dengar berita, jarang sekali ada berita bagus. Korupsi inilah bikin miris. Ngantuk. Itu mesti ya, itu ya jaga itu ya, kalau nggak lama-lama kita sirosis semua nih. Sakit hati.
berkepanjangan. Oh, oke. Operasional di jalan biasa. Sedangkan yang diimport itu mobil 4x4 itu masuk akal nggak sih tuh? Apakah karena negara kita ini kaya raya? Kemarin mau import Boeing 50 unit. Sekarang mau import lagi Mandira tuh kalau nggak salah namanya. Mobil India. Oh iya, itu mobil kalau India. ditambah nggak laku tuh. Karena kan kalau operasional ditambah nggak ada yang mau pakai kalau Mandira itu. Padahal itu 4x4. Oh, Mahindra sama ini ya, Iya. Tata ya. Kalau 24 triliun untuk import Mandira yang mobil nggak laku, kenapa nggak nerusin aja SMK? Itu kan mobil, itu kan bisa dikembangin SMK. Padahal udah siap, udah ada tempatnya. Ini kalau mau timba produk dalam negeri ya itulah di perusahaan atau di itu aja pindah bikin sendiri. Katanya udah ahli. Ini memang benar ya Pak Osman ini kayaknya mengerikan yang di Indonesia sekarang nih. Apa karena negara udah kaya raya nggak punya utang ya? Nggak punya utang. Import. Aduh ampun pemerintah. Oke. Makasih Melawe. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Mobil SMK yang udah ada pabriknya itu Pak Jokowi udah gembar-gembor. Ya bisa dibilang rilis media juga SMK ada mobil untuk mengangkut kayak pick-up itu. Cuman kenapa harus dari India gitu? Wah ini balik lagi lah proyek-proyek strategis pejabat-pejabat kita yang benar-benar cari keuntungan dari uang-uang anggaran rakyat, ya istilahnya kemarin MBG, sekarang koperasi, besok apa lagi nih? Dan haji aja udah nyilem. Oke. Itu nanti Indonesia benar-benar apa yang dikatakan Presiden Prabowo 2030 bubar. Tapi kayaknya nggak sampai 2030 bubar. Kalau emang pejabatnya pemikirannya seperti itu, rakyat lagi kondisi susah, tapi malah justru uang 24 triliun itu dibawa keluar. Sayang banget. Ya sekali lagi ya mohonlah pemerintah jangan istilahnya janjinya pada saat pemilu, tapi di saat implementasinya gak sesuai apa yang dijanjikan. Sahwat untuk kepentingan tertentu saja. Makasih. Pak Odi terima kasih. Sehat terus ya. Makasih, selamat pagi. Oke. 50 juta terpautnya. Sementara yang lain bilang harganya selisih 50%. Nah loh. 50% kalau 50 juta tahu gimana emang. Oke, 50 918877 dan 0816924924 dibuka untuk Anda yang ada di TikTok juga boleh, silahkan ya. Kita masih bahas mengenai rencana impor 105.000 mobil pick up oleh Agrinas dalam rangka kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih, dan ini diambil dari India. Di bawah APM Tata Motors dan Mahindra. Selamat pagi Pak Jimmy, jagoan-jagoan otomotif keluar semua nih. Pagi Pak Jimmy. Iya. Ya silakan Pak Jimmy. Iya, kalau menurut saya sih ini nggak sejalan tadi ya dengan target pemerintah mau mencapai pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Sebenarnya kalau kita ngadakan dalam negeri kan tuh banyak ya multiplier efeknya ya. Ya kita menggerakkan industri otomotif nasional, terus tenaga kerja kita kan digunakan, pengangguran kita kan 4,74% tuh di Desember, sehingga kan bisa diutilisasi gitu ya. Kalau memang itu menjadi proyek bukan proyek pada saat ini aja, misalnya proyek berkelanjutan ke depan gitu, bukan hanya otomotif atau yang lainnya. Nah itu jadi maksud saya kalau dia impor kan uangnya itu lari ke luar gitu ya, nggak ke pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga ya pemerintah ya nggak mendapatkan apa yang diharapkan dari target pertumbuhan ekonomi tersebut gitu. Nah menurut saya sih pemerintah ya harus berhati-hati ya dalam membelanjakan anggaran belanjanya, karena kan memang dia udah defisit ya sekitar sudah defisit anggaran sekitar 40% itu.
per Desember 2025 gitu. Sehingga kalau dia terlalu masif, nanti khawatir beban utang pemerintah juga bertambah berat, sehingga ya nanti yang tanggung ya kita juga gitu sebagai generasi generasi berikutnya gitu. Jadi menurut saya sih pemerintah ya perlu memperbaiki lah apa yang menjadi prioritasnya, dan juga kalau bisa semuanya diadakan di dalam negeri gitu ya, untuk mendorong tadi pertumbuhan ekonomi ataupun supaya rakyat kita bisa bekerja lah, itu aja sih Bu. Nah, menurut saya memang petinggi negara ini agak-agak seringkali menabrak rambu-rambu yang ada dalam negerinya sendiri. Memang kacau banget menurut saya. Iya, sedih juga gitu loh. Ada Bapak Presiden bikin kerjasama dengan Amerika, nabrak juga. Parah banget. Seakan-akan nggak dianggap tuh aturan di dalam negeri itu. Nah, sebenarnya kalau mengenai mobil ini, ya harusnya ada produk dalam negeri kok. Kenapa harus ngambil dari luar gitu kan? Pikirannya bahkan kan. Menteri Perindustrian sendiri Pak Agri ya. Iya, Pak Agri ya, Agrinas. Pak Audi itu sudah bilang kapasitas produksi pick up itu 1 juta unit di Indonesia itu mampu gitu. Iya. Masalah harga bisa dinego. Nah, itu harga mah bisa dinego ya kan. Orang tadi selisihnya 50 juta doang loh Pak Audi. Itu kan 50 juta di atas kertas. Nah, Dua meja kan tidak tahu. Setahu saya sih mobil India itu lebih murah. Iya, 50% lebih murah katanya sih gitu sih. Tapi kok aku baca beritanya terpautnya cuma 50 juta. Ada salah itu typo. Makanya yang katanya 50 juta selisihnya itu ya yang tertera lah. Oke, lanjut. Yang terjadi di Wobeja nggak tahu selisihnya berapa, yang mana tahu. Sementara berita lain itu jadi problem. Berita lain sudah nulis 50% terpautnya. Waduh, itu udah dirilis Pak. Tulis 50 juta doang. Bingung nih, ribut. Gua sama Pak Audi yang ribut maksudnya. Terus. Nah, masalah utama adalah kalau ngambil dalam negeri bisa dihitung. Bisa diketahui. Bisa diaudit. Bisa diaudit. Kalau dari luar, gimana ada yang tahu? Harga belum ditentukan. Itu dia. Lah ini kan kasus-kasus pecah kongsi ya gini nih. Ketidaksepahaman para elit yang menghasilkan duit. Pusing ini. Tapi memang menurut saya agak aneh sih ini ada antara Agrinas ini macam-macam. Saya juga ada baca yang kemarin itu yang katanya Alfamart itu nggak boleh sampai kecamatan. Iya, dibatasi ekspansinya. Dibatasinya. Iya kan melanggar undang-undang koperasi merah putih kan. Saya sudah bilang ini pasti nabrak dia. Pasti problem dia. Aduh. Tapi ya sudahlah. Saya selalu mengatakan ya sudahlah. Apa kata mereka, ikutin aja lah. Apa kata pemilik negara ini. Terus tertawa dalam? Ya tertawa dalam kepedihan, jangan lupa ya. Lah, sekarang daripada memelihara produksi, daripada memelihara factory, daripada memelihara tenaga kerja, ribet, rusuh, demo dan sebagainya, mending aku import aja dong. Kenapa? Karena kalau import kan komisinya masuk. Itu sana ya, sebetulnya ujung-ujungnya ya itu. Ya toh? Nah, sama kan dengan kita itu import beras, import jagung, import minyak, import opo lah, termasuk juga BBM, padahal kita ada penyulingan. Dan ini udah diprotes oleh pakar BBM ya, pakar migas ya, bahwa seharusnya dibuatlah undang-undang yang ramah investasi. Ramah itu bukan berarti bisa ngelunjak ke atas kepala negeri ya, tapi ramah itu tidak mempersulit. Tapi di sini kan tidak dilakukan oleh DPR sampai detik ini.
Dan saat itu tuh adalah zamannya Pak Jokowi udah diprotes-protes, tapi lah gak direstui toh, gak digawe-gawe toh undang-undang investasi penyulingan kayak gitu-gitu. Nah, kenapa? Karena terima komisi jauh lebih mudah, tidak buat gua pusing kepala. Jadi kalau nanti aku nggak kepilih lagi, minimal aku sudah ngantongi. Even aku menjabatnya cuma 1 tahun. Yang penting Mbak Adri. Iya, yang penting aku udah terima. Kan kayak gitu. Ini untuk semua pejabat, saya tidak nggak menyalahkan presiden, menteri atau siapapun. Sopo sing kuasa di negeri iki, yaitu partai politik titik. Nah, jadi komisi yang paling penting toh. Kok repot-repot amat. Negoro maunya jungkir balik emang urusanku, yang penting gua punya duit, sehingga kalau negeri ini ada apa-apa gua tinggal angkat duit gua pindah ke luar negeri, seperti LPDP, penerima LPDP perempuan yang ngomong ini harus saya cetuskan karena saya gregetan. Iya betul, kesal bener gitu pada kita yang biayai mereka ya, dan mereka nggak mau pulang. Terus masih lagi ngomong bangga bahwa anak saya udah bukan warga negara Indonesia. Iya betul. Jadi cukup saya sajalah yang warga negara Indonesia. Setan. Untung aku gak miso. Ya, padahal dia ikut program LPDP yang notabene itu dan adalah suami istri lah. Iya. Dan kita, jadi rakyat berhak untuk marah karena itu pakai uang kita ya untuk menyekolahkan mereka. Untung sama Pak Purbaya berani mencetuskan bahwa diminta balik dan diminta bunganya. Iya. Aku sodok lego walaupun aku sodok mangkel ambek Pak Purbaya ngoceh tok aja gitu loh. Karena apa? Pejabat itu ya salah ngoceh dikit aja udah orang tarik sampai kemana-mana kan, kayak gitu loh. Jadi udah ojo kakek ngomong gitu ya. Tapi ya kalau ini memang bener ya saya ngomongin gitu ya. Nah bayangin aja kalau kayak gitu. Sekarang saya mau nanya, yang terima LPDP itu siapa? Anaknya Anies juga terima. Terus para politisi, anak-anaknya politisi itu juga terima. Banyak, karena memang program rutin dari pemerintah LPDP itu. Bukan gitu, seharusnya kan diseleksi yang benar. Anak yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar berjuang, dan yang benar-benar miskin kan seharusnya kayak gitu. Makanya apakah orang miskin ada tempat di Indonesia? Tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya balik lagi. Ganti siapapun menterinya, apapun partainya, balik lagi semua sama saja. Contoh lagi satu aja, di DPR itu rapat dengar pendapat, menterinya ngomong gini, kalau nanti koperasi ini sudah jalan, maka kita tidak perlu lagi Alfamart, Indomaret. Iki yo opo sih sakjane? Iki yo opo sih sakjane? Sekolah apa ora lah ngono. Kalau gitu sekarang aja Alfamart, Indomaret suruh nutup aja. Kalau memangnya kita ini kan bersaing dengan sehat, ya kan? Kalau yang tidak sehat ya dibasmi kan kayak gitu ya toh. Alfamart, Indomaret saya kira jauh lebih sportif asal pejabatnya nggak disuap ya, pejabatnya nggak disuap. Bayar pajaknya akan lebih transparan. Kenapa? Karena mereka semua dihandle oleh pegawai kan kayak gitu. Semuanya komputerisasi. Kalau nggak komputerisasi mereka kan nggak bisa monitor dengan benar penjualannya. Secara itu ribuan franchise-nya. Kayak gitu. Dan itu pun juga sudah dijual kepada investor, misalnya seperti pengen mau gitu ya. Franchise. Kayak gitu kan jemena bisa aktif di situ juga, punya satu misalnya gitu. Dan store-nya itu gitu. juga otomatis menggerakkan ekonomi rakyat ya, karena kan modalnya nggak besar, betul. Sebenarnya itu pejabatmu atau OB-mu sih Mbak Nina? Orang ngerti, aku orang ngerti. Hal seperti gini, pertanyaan saya, even kita itu kaya dengan mineral resources, siapa
siapa yang mau investasi di sini kalau uncertainty seperti ini, kalau hukumnya bisa dipindah-pindah sakarepe pejabat. Nah, coba itu pejabat di DPR pula, terus DPR itu kan nggone politik pula ya kan, terus nanti digoreng-goreng tutuk dindi, terus Alfamart Indomaret mau nggak mau ngalah kan, nyuap kan. Ngerti Iya dong. maksudnya Iya apa? dong. Iya dong. Nah, Iya dong. jadi makanya yang lalu kan saya pernah ngomong, sebenarnya mana ada pengusaha mau nyuap ngetokno duit itu apa? Kecuali karena memang terpaksa gitu kan, itu pasti terpaksa. Nah, kalau udah nggak jalan, karena bagi dia time is money, bagi politisi time tolek ceperan lah ngono sih. Salam ceperan, Bu. Nah, justru itu makanya kan repot. Iya, Saya mau nanya, negeri ini mau maju dari sebelah mana? Sementara yang ngopeni anak-anak yang tertinggal itu mulai dari mana? Dan lagi koperasi itu ya, saya setuju koperasi ini, tapi saya tidak setujunya adalah ditarget semua harus ada koperasi ini. Loh, koperasi yang ada kok hidupkan. Satu. Dua, kenapa harus sudah dijamin bahwa setiap koperasi diberi modal sekian walaupun itu kredit 2M kalau nggak salah atau gimana? 3-5M dengan perhitungan kredit defaultnya itu udah jelas. Nah, terus habis itu nanti 3 tahun lagi kalau aku jadi presiden itu tak putihkan kreditnya. Selesai kan? Oke. Jadi kanan kiri bonyok ya, Bu. Nah, terus pertanyaan saya, untuk apa dibondoin mana mobil lagi kayak gitu-gitu? Sekarang kalau namanya koperasi itu, bukankah koperasi itu harus maksudnya gotong royong? Ya. Terus gotong royongnya sebelah mana? Menyiksa taxpayer untuk bondoi. Gotong duit. Nah, terus untuk apa? Untuk para politisinya kan, balik lagi kan Mbak Nena, pejabatnya sopo? Politisi kan, saya nggak usah nyebut dia partainya, Sambi Mawon kan semuanya. Terus pertanyaan saya, kalau ganti nanti juga politisinya juga seperti itu semua kan? Nah, jadi artinya apa? Ayo, aku mau bondoi kampanye atau demo untuk bersaing politisi. Makasih. Kantek ya. Saya pernah pakai Hilux, Toyota Hilux. Yes. Ya, kemudian L300. Oke. Saya pernah pakai Grand Max, bahkan Grand Max masih ada di rumah sekarang. Hilux masih ada di rumah. Kemudian saya punya Mahindra Scorpio. Yang mungkin untuk seri terbaru yang akan diimpor oleh PT Agrinas ya gitu ya. Dengan harga 278 juta. Kenapa dikatakan setara Hilux? Kalau bicara harga jauh, Hilux itu bisa 400-500 juta, apalagi bicara 4x4. Sementara Mahindra Scorpio dengan harga 278 juta, dia torsinya sudah 300 Nm tuh, bayangin. Artinya? Harga segitu. Artinya ini sangat value for money-nya sangat tinggi. Jadi gini, kita bicara produk lokal bagus-bagus kok. Ya, produk lokal bagus, tapi pasti akan overprice. Ini nggak bisa dibohongi. Langsung saya sebut tadi ya, Honda, Toyota, ya kemudian Mitsubishi, Daihatsu, saya pernah pakai semuanya. Mereka bagus, hanya saja manajemen mereka itu overprice dalam penetapan harga. Bayangkan kalau mereka mengeluarkan 4x4 itu bisa 400-500 juta. Tapi ketika India mengeluarkan 4x4 hanya bisa dikeluarkan dengan 200-300 juta. Siapa yang bisa perbandingan sama-sama produk Indonesia? Kita bicara sama-sama pemain Indonesia, Suzuki aja. Suzuki kenapa bisa menghadirkan mobil yang begitu tangguh, kokoh, tapi dengan harga murah, dengan spek yang sama, merek lain harganya pasti lepas di luar itu, pasti lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena Suzuki ini produksinya di India. Jadi produksi Suzuki ini di India dia. Maruti bersama Maruti India, makanya dia bisa bikin produk yang begitu bagus, tapi harganya tetap murah. Kita bilang aja R3 katakanlah. Coba yang setara R3 kita bicara. Apa? Avanza, Xenia.
ya kan? Harganya lebih tinggi, tapi coba bagaimana kualitas Avanza Xenia yang sampai disebut netizen kaleng kerupuk itu, yang katanya ketabrak becak menang becaknya katanya gitu kan. Coba Suzuki, memang fakta itu tebal sekali. Nah, waktu itu kenapa saya beli Mahindra Scorpio itu gara-gara review di internet, kok bagus ya ini mobil ya, meskipun kalau bentuk mungkin nggak cakep bentuknya. Iya sih, bentuknya bisa kotak dibilang banget ya. iya, bentuknya kotak banget dan sangat kuno. Kaku. Tapi, ya. come on, kaku ya. Tapi kita bicara di sini kebutuhan mobil pick up itu nggak butuh fashion kita. Kita butuh kokoh, tangguh, daya angkut. Saya coba beli Mahindra, ya, dan sudah 2 tahun sampai hari ini itu tidak pernah ada masalah yang signifikan. Kalau mau cek, Mahindra masih nongkrong di pabrik sampai hari ini. Kita ada Mahindra Scorpio warna hitam dan tidak pernah aneh-aneh. Sementara saya ada Grand Max segala macam, perawatannya sudah banyak sekali untuk angkutan. Ini fakta, kita bicara fakta aja. Nah, oke, ini hanya bicara kualitas ya. Di luar itu kalau soal sama-sama pejabat itu bermain biar bisa main, biar bisa dapat, ayolah, kita ngaku aja yuk. Fair-fairan. Ketika Indonesia pengadaan dengan mobil yang tergabung dalam Gaikindo, apakah Anda semua tidak bermain? Sama saja, bahkan lebih parah karena Anda bisa main spek. Ya kan? Ayo kalau mau taruhan permen cicak, ayo. Taruhan uang kan nggak boleh, taruhan permen cicak aja deh gitu kan ya. Nah, kalau dengan India mungkin mereka juga bermain, tetapi dengan India ini mereka tidak akan mungkin untuk main spek karena mereka masuknya ranah ekspor impor. Ya, ini ada regulasi di situ. Tapi ketika mainnya lokal, ini banyak yang bisa dimainkan. Jadi kalau bicara nanti pejabatnya main nih biar ada proyek apa, andai pun itu dipesan dari lokal sama saja. Bahkan mungkin mainnya bisa lebih parah, gitu. Nah, di sini kalau saya lihat keputusan pemerintah ngambilnya, keputusan Agrinas ngambilnya dari India, kalau saya lihat yang pertama, efisiensi ya, yang jelas efisiensi anggaran dengan anggaran yang sama, dia bisa dapat barang yang lebih bagus, satu itu. Yang kedua, ya, mereka ini mengurangi potensi permainan di lokal. Permainan di lokal itu lebih ngeri, Mbak Nena, permainan di lokal itu. Karena apa? Saya juga pernah ikut pengadaan juga. Udah di lokal itu kita nggak usah saling munafik lah, kita saling tahu gitu. Nah itu aja. Yang perlu kita perhatikan adalah langkah dari Agrinas ini, itu nanti kedepannya mau apa itu aja. Kalau pengadaannya ini, itu hanya bagian dari mereka memfasilitasi koperasi. Itu saja. Saya juga bukan orang koperasi, saya sebagai masyarakat di sini. Jadi Anda sharing lebih karena secara kualitas memang produk ini bagus ya, gitu ya Pak ya. Jauh lebih bagus. Makanya kenapa dibilang kayak Hilux? Oh kalau harga jauh menang Hilux. Kenapa? Nah, Hilux tuh overprice. Yes. Enak aja tuh, MBG aja piring nampannya import katanya gitu. Gue bales dong. Ini gue bales lah, gila lu, harga 10.000 jualnya 40 sampai 70.000. Nggak kan gitu kan. Jadi ya tahun 2029 butuh logistik yang banyak Kak. Jadi hidup Jokowi kan gitu Kak. dia mau kalem tapi nampol. 2009 butuh logistik banyak. Oke, lanjut. Butuh logistik, kita main gini. Dari produk dalam negeri tuh nggak ada cuannya. Lu orang pendengar tuh kagak nyadar apa ya. Nggak ngerti lu pade, ributin aja lu. Kalau gue beli di lokal itu kagak ada untungnya, bacot lu pada semua, enggak? Gampang gitu, gimana sih? Gue dapet dari mana dong? Dapat paling tempel-tempel doang, kurang lah. Makanya gue beli di luar negeri, lu orang berisik aja, lu ganggu rezeki orang aja sih, nggak dapet kan lu orang pada gitu. Jadi gini, ini kan sebenarnya dari Gaikindo-nya sendiri kan udah buka suara. Betul. Bahwa ada brand-brand lokal tuh sudah punya kapasitas produksi yang cukup besar.
ditambah TKDN-nya juga tinggi, ya kan? Masalahnya membantu industri di dalam negeri itu kan punya multiplier efek yang baik. Tenaga kerja, ya enggak? Kan sektor ekonomi berputar di situ. Betul. Memang secara nyata, mungkin inilah saya bilang, inilah celah yang dipakai sama Agrinas. Karena produksi lokal itu 4x2, Kak. Betul. 4x4 itu masih kecil kapasitasnya. Jadi dia mengambil celah ini seolah-olah pembenaran dia untuk impor. Sampai di sini deh, sampai di sini. Kenapa kemudian otomotif Indonesia lebih banyak memproduksi 4x2, barangkali yang secara geografis itu yang dibutuhkan di negeri ini. Is that right? Iya, betul. Kan industri pasti menyesuaikan dengan market. Tapi kenapa kemudian yang dipilih oleh Agrinas 4x4? Itulah celah yang mereka pakai supaya bisa ngimpor, Kak. Yes, I see, Inilah loops yang dimanfaatin. Industri nggak ada 4x4-nya, dikit lah saya bilang, karena kan nggak banyak. Nah, buat mereka, habis BGN masa gue nggak kebagian, ya nggak, gue pakai dong cara ini, ya nggak. Jadi gak usah baru kita ngomong 4x2 lah, kita ngomongin semua lah, jaringan lah, pasar lah, spare part lah, ya nggak, Kak? Iya, betul. Kan udah nggak mungkin negara India yang jauh begitu bisa siapin cadangan spare part yang begitu baik dengan yang ada di lokal, kan gitu. Iya dong, betul. Dan kalau kita bicara otomotif kan memang jangka panjang ya, Dek, karena kan butuh pemeliharaan. Iya, ini di depan mata. Tadi Kakak sebut tadi mereknya, ada Suzuki, Isuzu, Toyota, Daihatsu, Wuling, Mitsubishi, semua ada. Dan kapasitas gede. Udah disebut. Menjadi problem, nggak ada 4x4. Nah, itu dia. Pinter ya? Pinter lah, yang saya bilang mah pinter. Lo orang kagak ngerti kan, kasihan deh lo. Gitu. Makanya 1 juta capacity per year hanya butuh 105.000 kan ganjil banget. Dong. Itu. Tapi 4x2, bukan 4x4. 4x4 16, tahu nggak lu? Gitu. Jadi buat menyatakan secara legally lokal nggak sanggup 4x4. Sebenarnya kalau mau, masa semua daerah butuh 4x4, kasih aja 4x2 dulu aja kan. Pasti 4x4 juga kalau misalnya dipakai di Jakarta malah nggak enak toh, Dek. Oh, nggak enak, Kak, boros itu. Iya. Kan itu butuh tambang gitu kan. Mobil 4 WD zaman dulu kita bawa itu tuh nggak kepake 4-wheel drive-nya, Kak. Kalau di Jakarta. Iya, betul. Jadi akal-akalan yang dipakai, sama mereka. Jadi udah muak lah, Kak, sebenarnya kalau ngelihat apa yang dikerjain sama pemerintah. Asli, Kak, rakyat bayar pajak buat dipakai buat proyek gini aja. Lu slogannya bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Sehat lo. Gimana cara gua awasi penggunaan lu? Yang ada jangan bayar pajaknya, karena udah fase enek gua, iya nggak? Ini harus rakyat kompak bersatu. Kalau enggak, pemerintah nggak belajar, Kak. Nggak bayar pajak satu Indonesia Raya, lu mau apa? Mau apel? Karena lu udah jolim. Kalau lu nggak terima penghasilan dari pajak juga, lu nggak bakal hidup, lu semua pejabat. Jadi alasan yang sangat dipaksakan, Kak. Orang nih sekarang Mitsubishi Triton katanya harganya 320 juta per unit. Nah,
Itu cuma selisih berapa, Kak? Iya. Sadar nggak sih pada semua? Itu pajak semua pada ditelan buat pejabat ini semua, bukan buat kepentingan rakyat, Kak. Mobil ini kita selalu bilang, Akong tadi ada ngomong, mobil kita lebih mahal. Betul. Siapa yang bikin mahal? Pajak. Yes. Koreksi diri dong. Karena apa? Dulu saya selalu ngomong, mobil ini adalah satu contoh produk yang diperkosa habis-habisan sama pajak, Kak. Jadi semua pihak berkontribusi merkosa dia untuk menikmati satu unit mobil, berapa banyak pajak di dalamnya. Benerin itu, lu udah banyak telan pajak, betul nggak, Kak? Yes. Apalagi lu bilang ini buat negara, gua free-in DTP ditanggung pemerintah, turun kok harga, taruhan sama saya, Kak. Gua orang pajak kan, gua tahu, dikasih aja insentif DTP ditanggung pemerintah. Ya, udah pada fase emang negara ini maunya dirampok, Kak. Jadi mungkin nih Agrinas itu sejalan sama pribadi presiden. Karena presiden ngomong, saya kiblat nih ke barat, saya produk barat, produk asing, kan gitu kata presiden kita. Itu kan CEO-nya kan iya. Elah kakak, pokoknya hidup antek asing ya, Kak. Terima kasih, Kak. Itu markup, banyakkan markup penggembungan uang, apa harga begitu besar. Kita nggak bisa ngomong apa-apa karena apa, mereka itu pengen dapat persentase dari itu markup itu. Jadi kita nggak usah ngomong lagi. Ya memang 10% itu terkenal, dapat 10% dari harga jual itu. Jadi di Indonesia ini semua nggak bisa berkembang. Kita banyak insinyur, banyak orang pinter lah di Indonesia. Tapi kesempatan untuk itu nggak ada. Karena apa? Orang Indonesia itu gila persentase, gila apa namanya penggembungan itu, markup itu. SPTJ juga, MBJ itu juga markup juga. Semua markup, semua harus mendapatkan uang dari sana. Jadi ini nggak aneh lagi. Ngomong begini-begini TKD lah segala macam itu nggak ada itu. Yang jelas unsurnya adalah penggelembungan, markup daripada harga yang sesungguhnya. Nah, India apa sih India sebetulnya? Di Indonesia itu banyak, Toyota itu bagus, Honda bagus, segala macam. Tapi kenapa ke India? Karena di situ ingin mencari peluang untuk mendapatkan persentase itu. Saya bingung sebenarnya operasi ini buat apa sih gitu deh. Mau bikin supermarket atau mau pakai kendaraan itu buat apa gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu harus untung, gitu kan? Iya. Mau bentuknya koperasi, kalau mau bentuknya PT atau apapun itu harus untung. Ini ada nggak tujuan untuk untung itu gitu? Karena kalau saya pernah lihat Lee Kuan Yew ya, dia bilang ya dia banding-bandingkan sistem pemerintahan yang lain-lain gitu. Cuman intinya mau apapun sistem itu harus untung. Bukan berarti kita bikin sesuatu itu untuk membantu masyarakat tapi rugi terus. Itu banyak loh, berapa ratus triliun gitu loh. Kalau misalnya antar rugi itu buat apa? Gitu kan? Iya. Mau tujuannya baik, tapi kalau rugi buat apa? Masa bikin usaha rugi-rugi terus? Jadi defisit terus dong. Nah makanya kan despite mau bilang lebih murah atau apa,
tujuannya bisa untung nggak Pak gitu loh. Masa disuruh supermarket yang lain tutup biar Anda untung? Kan lucu gitu kan. Berarti posisinya ini mau jadi supermarket atau mau jadi apa gitu? Nggak ngerti gitu saya ini. Apa bikin program begitu banyak, makan begitu banyak duit, tapi untung atau enggaknya nggak tahu. Nah, jadi udah itu saya mau nambahin. Kalau misalnya perbedaan begitu jauh ya, yakin nggak kualitasnya bagus? Saya pernah lihat sih ada yang beli mobil Cina ya, saya nggak mau kasih merek ya. Cuman ada loh, pasti ada kekurangannya. Si pelek, ada di pelek lah atau di per lah atau apa. Ada pasti, nggak mungkin kalau kita beda terlalu jauh itu bisa bilang kualitasnya sama. Pasti ada. Nah itu harus dilihat dulu benar-benar murah atau dia ngurangin kualitas. Iya. Gitu aja sih. Oke, baik. Mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.